bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Mandatu, pengampu bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Tetap semangat. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Masih sehat bukan? Masih semangat bukan? Tetap semangat. Mudah-mudahan di era pandemi COVID-19 ini kalian di rumah masih tetap sehat dan tetap semangat. Seperti biasa di channel saya, jangan lupa ya di like dan berikan komentar bahwa saya hadir. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tentang, ya kita lihat di sebelah. Oke, materi kita hari ini adalah melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sumber yang saya pergunakan Suheri dan kawan-kawan 2017 paket bahasa Indonesia kelas 10 Kemdiknas, Kementerian Pendidikan Nasional. Kita coba contoh kalimat yang pertama. Merpati dan Dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Kalimat yang kedua, dalam percakapan umum, kata Dara dan merpati dapat saling menggantikan. Kemudian kalimat yang ketiga, dalam praktek ornitologi terdapat suatu kecenderungan bahwa Dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Kalimat-kalimat ini tentunya hanya satu yang bisa menjadi gagasan pokok. Nah, bagaimana gagasan pokok itu? Mari kita coba berikut. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Contoh, merpati sering disamakan dengan Dara karena termasuk dalam famili yang sama. Jadi kalimat pertama tadi bisa kita gunakan sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Selanjutnya, jika kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 dijadikan satu akan menjadi satu paragraf seperti berikut. Merpati sering disamakan dengan Dara karena termasuk famili yang sama. Merpati dan Dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Dalam percakapan umum, kata Dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi terdapat suatu kecenderungan Dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Oke, paragraf ini kalau kita perhatikan, merpati sering disamakan dengan Dara karena termasuk dalam famili yang sama. Ini termasuk gagasan utamanya. Selanjutnya, dilihat dari letak gagasan pokoknya, paragraf diberikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah paragraf deduksi. Kemudian yang kedua adalah paragraf induksi. Yang ketiga, paragraf campuran. Yang keempat, paragraf naratif dan deskriptif. Nah, apa sih keempat paragraf ini? Ayo kita simak sebagai berikut. Definisi dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus berupa contoh, bukti, rincian khusus, dan lain-lain. Cirinya seperti apa? Yang pertama, kalimat utama terletak di awal paragraf.
Yang kedua, kalimat disusun mulai dari pernyataan umum lalu disusul dengan penjelas. Contoh, merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan dara untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Nah, kalau kita lihat dari gagasan pokoknya, maka merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Kemudian yang lainnya ini adalah termasuk jenis gagasan penjelas. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Ya. Oke, selanjutnya definisi dari paragraf induktif. Nah, apa paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Kalimat utamanya terletak di paragraf kesimpulan atau terletak pada akhir paragraf. Lalu cirinya seperti apa? Oke, yang pertama, ciri paragraf induktif diawali dengan penjelasan khusus. Dinalar menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan khusus. Kemudian kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Agar lebih jelas, kita ikuti contoh seperti berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa kelelawar vampir dapat digunakan mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikoagulan, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar vampir oleh ilmuwan di berbagai negara digunakan sebagai obat penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi kita lihat kalimat yang terakhir ini, kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ini adalah contoh paragraf induktif. Paragraf yang gagasan utamanya atau pokok pikiran utamanya terletak pada akhir paragraf. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Apa paragraf campuran itu? Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan pada bagian awal dan bagian akhir. Dua kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Cirinya, yang pertama adalah memiliki dua kalimat utama. Kalimat utama terletak pada awal dan akhir paragraf. Ciri yang ketiga, kalimat penjelas terletak pada bagian tengah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memiliki kalimat pengulangan pada kata kunci dalam kedua kalimat utama. Jadi ada 4 cirinya untuk paragraf campuran ini. Kemudian contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya ya. Oke, makhluk hidup yang berada di muka bumi ini sangat membutuhkan makanan dan minuman dalam melangsungkan kehidupannya. Seperti beberapa jenis hewan dalam bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang telah tersedia di seluruh alam.
tumbuhan dalam bertahan hidup dengan cara melakukan proses fotosintesis, dan manusia dalam bertahan hidup dengan cara memanfaatkan makanan yang tersedia di seluruh alam. Maka dari itu, hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan, maka gagasan utamanya yang pertama terletak di awal paragraf, kemudian yang kedua terletak pada akhir paragraf. Sehingga paragraf ini bisa dikatakan sebagai paragraf campuran, berada di awal dan berada di akhir untuk gagasan utamanya. Sedangkan gagasan penjelasnya berada pada bagian tengah, seperti yang saya cetak berwarna putih itu ya. Kemudian selanjutnya adalah paragraf naratif dan deskriptif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang mengungkapkan sebuah kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadiannya. Cirinya seperti apa? Yang pertama, terdapat alur waktu dan penokohan yang jelas. Selain itu, tempat dan suasana juga turut digambarkan. Ciri yang kedua, lebih mengutamakan keterangan waktu atau urutan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, penggunaannya tidak hanya di cerita fiksi ataupun novel, namun juga pada penulisan berita, biografi maupun sejarah. Contohnya, Senin 17 November 2019 pukul 7 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan lalin di Jalan Mangun Sidi, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Bantul. Kecelakaan yang berlangsung singkat menewaskan seorang anak 5 tahun berinisial AF. Peristiwa naas terjadi ketika ibu AF mengantarkan AF ke sekolah. Saat melaju dengan kecepatan sedang di jalan raya, ibu AF ditabrak mobil box dari arah berlawanan. AF yang berada di depan ibunya terlempar sejauh 5 meter dan langsung tertabrak truk kontainer. Kecelakaan ini diduga karena kelalaian supir mobil box. Untuk sementara kecelakaan ini masih didalami penyelidikannya oleh Kapolres Nganjuk, Kabupaten Bantul. Nah, kalau kita lihat, ini ada peristiwanya, ada waktunya. Waktunya adalah Senin 17 November 2019 pukul 7 pagi. Kemudian ada tokohnya, yaitu ibu AF dan AF yang berusia kira-kira 5 tahun. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi penjelasan atau penggambaran tentang suatu objek apabila kejadian sehingga pembaca dapat merasakan, mendengar, dan melihat apa yang ingin disampaikan penulis. Cirinya, menggambarkan secara detail tentang suatu objek. Pembaca seolah-olah dapat turut masuk dalam cerita. Kemudian yang ketiga, pembaca merasakan atau mengerti keadaan dengan panca indera. Contoh, siapa yang tak tahu buah pisang? Buah pisang ini dapat dengan mudah Anda jumpai di mana-mana. Baik di pasar, supermarket, bahkan warung makan juga menyediakan pisang di meja sebagai makanan pencuci mulut. Rasanya yang manis dan legit memang sangat disukai banyak orang. Selain itu, pisang juga memiliki harga yang cukup murah dan terjangkau bagi sebagian besar orang. Buah ini pun tidak memiliki musim panen tertentu karena dapat berbuah sepanjang tahun. Selain itu, buah pisang juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Kandungan antioksidannya yang tinggi dapat menangkal radikal bebas dan membersihkan usus dari racun. Ini adalah contoh dari paragraf deskriptif, yang mana paragraf ini mendeskripsikan bagaimana buah pisang bisa tertata,
bisa kita gunakan sebagai antioksidan, juga bisa berada di pasar, di supermarket, bahkan warung warung makan juga menyediakan di meja makannya. Jadi paragraf ini seolah-olah menggambarkan bagaimana buah pisang itu bisa dinikmati oleh manusia. Selanjutnya adalah perbedaan antara paragraf naratif dan paragraf deskriptif. Paragraf naratif memiliki urutan waktu yang jelas, sedangkan paragraf deskriptif menonjolkan penggambaran tentang objeknya. Jadi jelas. Yang pertama tadi naratif itu menjelaskan tentang siapa pelakunya, kapan dan di mana. Tapi untuk paragraf deskriptif mendeskripsikan bagaimana buah pisang itu bisa dinikmati oleh manusia. Sekarang selanjutnya adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Cirinya seperti apa? Kita lihat yuk. Yang pertama, kalimat penjelas bersifat khusus dan berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian yang kedua, memiliki konjungsi atau kata-kata hubung. Tidak bisa berdiri sendiri dan berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Contohnya, yang pertama, contoh kalimat pertama, mendidik ada anak-anak dengan keteladanan merupakan suatu hal yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Kalimat yang kedua, dengan memberikan teladan secara langsung, maka nilai-nilai kebajikan yang hendak ditanamkan orang tua ke anak akan lebih mudah diterapkan oleh anak-anak tinimbang hanya disampaikan secara lisan saja. Kalimat yang ketiga, selain itu, mendidik dengan keteladanan jauh lebih efektif dibandingkan dengan ucapan karena anak-anak akan lebih mudah menyerap perbuatan yang dilakukan orang lain dibanding mendengarkan ucapan orang lain yang belum tentu mereka pahami maknanya. Jadi dalam paragraf ini ada 3 kalimat. Yang jelas, gagasan penjelasnya terletak pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Karena kalimat pertama merupakan gagasan utamanya. Oke, perhatian ya. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah paragraf dengan gagasan utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf naratif, dan deskriptif sesuai dengan tema yang Anda sukai. Saya yakin kalian di rumah tentu pasti sudah mempunyai kira-kira gagasan yang akan kalian tulis sebagai paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf naratif, dan deskriptif. Kemudian yang kedua, masing-masing gagasan utama tulislah 3 gagasan penjelasnya. Jadi gagasan deduktif kamu tulis 1 gagasan, kemudian dilanjutkan dengan 3 gagasan penjelasnya. Yang ketiga, latihan kalian tulis di Word ya. Jangan lupa unggah latihan Anda ke e-learning madrasah pada tugas KI 4. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat lebih jelas tentang materi bahasa Indonesia pada gagasan umum, gagasan pokok, dan gagasan penjelas. Oke, ketemu lagi pada jam yang sama, dan jangan lupa pelajari materi mengembangkan teks laporan hasil observasi. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampaikan salam saya pada orang tua ya. Tetap semangat. Semoga Andalah yang terpilih menjadi terbaik. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.